love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo, kalau lihat ciri-cirinya, kira-kira ini di mana ya? Kayaknya ini negara dengan 4 musim. Ayo, kira-kira negara apa ya? Ya, inilah Korea, tempatnya opa-opa dan oni-oni yang sering ada di drama Korea. Di sana ada yang namanya musim salju. Jadi di musim salju ini seperti yang kalian lihat, semuanya membeku termasuk mobil-mobil, dan caranya harus menggunakan alat berat biar jalannya bisa digunakan. Nah, kalian perhatikan mobil ini, ketika dia membeku, maka radiatornya pun akan membeku. Disinilah sifat koligatif digunakan. Ayo kita mulai belajar sifat koligatif larutan. Bagaimana sih materi ini? Oke deh, kita mulai aja. Bab 1, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang akan kita bahas di sini adalah definisinya adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi. Oke, perhatikan diagram ini atau bagan ini. Kalau kalian lihat pasti sih udah merasa bingung dan pasti udah merasa kayaknya susah banget. Jadi kita akan belajar step by step ya. Pertama-tama kalian tahu dulu, jadi ini adalah semua rumusnya. Sifat koligatif itu ada penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku atau delta TF, kemudian kenaikan titik didih atau delta TB, kemudian tekanan osmotik atau P. Nah, kita akan belajar 4 rumus tersebut. Nah, tetapi kalian harus tahu dasarnya dulu. Jadi dasarnya itu adalah 3 rumus penting ini, yaitu molaritas, ini rumusnya, M sama dengan gram per mr kali 1000 per mili, ini rumus molaritas. Kemudian ada lagi satu molalitas, jadi rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per p. Kemudian yang terakhir adalah fraksi mol, jadi rumusnya adalah fraksi seperti yang kalian lihat. Ya, sebelum memulai yang tadi kita harus tahu dulu rumus mol. Jadi ini rumus paling dasar banget. Jadi rumusnya ada 3 ini ya. Pertama, rumus mol yang pertama jika diketahui gram. Jadi perhatikan ketika di soalnya ada gram, pasti menggunakan rumus mol yang pertama ini. Mol M sama dengan gram per mr. Jika diketahui jumlah partikel, maka menggunakan rumus N sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jika dia diketahui volume, maka menggunakan rumus N sama dengan V per 22,4. Oke, sekali lagi saya tekankan, kita menggunakan ketiga rumus ini tergantung pada soal ya. Ketika soalnya ada gram pakai rumus pertama, ketika soalnya ada jumlah partikel menggunakan rumus kedua, dan ketika data soalnya volume kita menggunakan rumus ketiga. Ingat baik-baik itu ya, jangan sampai lupa. Oke, kita akan mulai ke contoh soal. Nah, lihat datanya menggunakan gram, maka kita pada saat menyelesaikan soal nanti menggunakan gram. Simak contoh soal dan pembahasan yang saya berikan ini ya. Jika ada yang kurang jelas, nanti kita diskusi di grup Telegram. Nah, mudah kan? Nggak susah. Ini kan masih dasarnya, jadi masih gampang banget. Sekarang tugas pertama kalian silahkan dikerjakan 2 soal ini ya. Dikerjakannya di buku tulis.